wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Agustina, kelas TPIM 1A, Program Studi Tadris Bahasa Indonesia. Video ini merupakan wujud eksplorasi akademik dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Zelfi Iskandar MPD. Video ini disusun bukan hanya sebagai tugas akademik saja, tetapi juga sebagai pembelajaran kreatif dalam mengenalkan genre teks anekdot. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal salah satu genre teks dalam bahasa Indonesia, yaitu teks anekdot. Teks yang menyajikan cerita singkat, lucu, dan mengandung kritik sosial. Kalau kritik disampaikan dengan marah, pasti bikin ribut. Tapi, kalau kritik disampaikan sambil ketawa, itulah kekuatan teks anekdot. Penasaran apa itu teks anekdot dan kenapa selalu bikin kita ketawa sambil mikir? Simak video ini sampai selesai. Teks anekdot ialah teks berisikan cerita pendek yang bersifat humoris dan menarik. Umumnya menceritakan tokoh terkenal atau orang penting berdasarkan peristiwa yang terjadi. Bisa berupa cerita rekaan atau cerita sebenarnya. Ciri-ciri teks anekdot diantaranya berisi lelucon atau humor, bersifat menyindir, memiliki tujuan tertentu, dan bersifat menggelitik, sehingga dapat membuat setiap orang yang membacanya merasa terhibur. Adapun tujuan teks anekdot adalah sarana untuk menghibur dan sarana untuk mengkritik. Adapun unsur pembangun teks anekdot diantaranya tema, tokoh, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan nada. Teks anekdot mempunyai dua fungsi. Yang pertama, fungsi primer, dan yang kedua, fungsi sekunder. Fungsi primer ialah untuk menyalurkan perasaan atau ekspresi kemarahan dan kejanggalan pada suatu masalah sosial. Sementara fungsi sekunder, teks anekdot yaitu sebagai penghibur dan disajikan berupa sindiran. Yang terakhir yaitu struktur teks anekdot yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu judul, abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Suatu hari, sekelompok warga datang ke kantor untuk mengadukan masalah yang sudah terjadi bertahun-tahun. Jalan berlubang yang tidak pernah selesai diperbaiki. Bahkan, warga sudah memberi nama khusus untuk lubang terbesar, Danau Dadakan. Jika hujan turun, ikan tetangga bisa nyasar ke situ. Warga datang dengan serius membawa dokumen tebal, foto-foto lubang, video testimoni, sampai sendal jepit yang putus akibat terperosok. Mereka disambut oleh Pak Pejabat yang berbadan tegap, senyum ramah, dan duduk persis di kursi ajaib itu. Selamat pagi Pak, kami ingin melaporkan tentang jalan yang rusak parah sejak 2 tahun lalu, kata salah satu warga. Oh, jalan rusak. Wah, saya baru dengar, tidak ada laporan masuk. Warga pertama melongo. Warga kedua membuka map setebal skripsi mahasiswa semester akhir. Kami sudah lapor 6 kali Pak. 6, ini buktinya. Pak Pejabat melihat sekilas lalu tersenyum lagi. Ah iya, memang ada laporan, tapi saya lupa memprioritaskan. Warga ketiga berkata, loh, kok bisa lupa Pak? Dengan bangga Pak Pejabat menepuk kursi di bawahnya. Inilah yang bikin lupa Pak, kursi ini. Begitu duduk di sini, memori hilang 80%. Tapi tenang, kami tetap bekerja. Warga saling pandang. Bapak bekerja apa lupa terus? Ya bekerja, untuk mengingat kembali apa yang saya lupa. Jawab Pak Pejabat mantap. Demonstrasi kekuatan kursi ajaib. Warga semakin penasaran, akhirnya salah satu mencoba duduk di kursi itu. Baru 5 detik duduk, ia langsung berkata, tadi kita ngapain ya? Oh iya, saya lupa. Semua warga terdiam. Pak Pejabat mengangguk bangga. Tuh kan, Bapak saja langsung lupa. Itulah kenapa saya sulit ingat laporan. Ini bukan salah saya, ini salah kursinya. Warga hanya bisa menahan diri agar tidak tertawa sambil menangis. Solusi aneh sang pejabat. Akhirnya Pak Pejabat menawarkan solusi. Begini saja, biar tidak lupa lagi, bapak-bapak laporkan lagi mulai dari awal. Ceritakan dari tahun pertama jalan rusak itu. Seketika warga ingin mengajukan protes keras, tapi mereka sadar duduk lama-lama di depan kursi itu bisa menulari kelupaan. Warga kemudian berkata, Pak, kalau kursinya masalah, kenapa tidak diganti? Pak Pejabat menjawab bijaksana, tidak bisa, ini kursi khusus proyek. Kalau diganti, laporannya berubah. Nanti dianggap ada perubahan anggaran, nanti muncul audit, nanti saya dipanggil, nanti saya capek.
Kesimpulan yang menyedihkan tapi lucu. Akhirnya para warga pulang. Jalan masih berlubang, laporan masih menumpuk, kursi masih berdiri gagah. Di perjalanan pulang, salah satu warga berkata, kursi itu lebih berkuasa daripada pejabatnya. Yang lain menimpali, iya, pejabatnya hanya staf magang di bawah kekuasaan kursi. Dan sejak hari itu, warga punya kesimpulan, kalau ingin perubahan, jangan ganti pejabatnya, ganti kursinya dulu. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa itu teks anekdot. Ternyata di balik cerita yang lucu ada pesan dan kritik yang